Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dalam matematika. Alunan lagu Roma Irama. Roma bernyanyi lagu resensi. Ada bangun bernama Prisma. Prisma terdiri 3 dimensi. Baiklah, pada pertemuan kali ini ketemu lagi dengan Bu Yuli dan Bu Lina. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Materi ini kita akan membahas yaitu bangun ruang, khususnya bernama prisma. Pertama, Bu Yuli akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa mengetahui definisi prisma, lalu mengetahui jaring-jaring prisma, kemudian menentukan luas permukaan prisma, dan menentukan volume prisma. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Nah, yang pertama, apa itu prisma? Nah, Bu Yuli akan membahas pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya seperti ini. Di sini ada gambar yaitu kubus. Kita lihat definisinya. Prisma yaitu bangun datar yang alas dan tutupnya sama. Maka kubus ini bangun datar yang alas dan tutupnya sama-sama berbentuk persegi, sehingga kubus ini dinamakan prisma. Contoh lainnya yaitu balok. Alas dan tutupnya sama persis, maka balok ini dinamakan prisma juga. Nah, di sini ada contoh lain. Alasnya seperti ini ya. Di sini segi 3. Intinya, bentuk alas boleh bidang datar apapun. Bisa segi 6, belah ketupat, trapesium, dan lain-lain. Asalkan bentuknya sama juga, itu dinamakan prisma. Nah, yang kedua yaitu jaring-jaring prisma. Nah, di sini ada gambar prisma segitiga. Nah, di sebelahnya, di sini prisma segitiga ini mempunyai tinggi atau disebut dengan T. Tingginya yang mana? Yaitu AD, BE, dan CF. Saat prisma segitiga ini dibuka, inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring prisma segitiga. Nah, di sini ada alasnya yaitu ABC dan ada tutupnya yaitu yang mana? Yaitu yang EDF. Di sini prisma segitiga ini mempunyai 3 sisi tegak yaitu ACDF, ABDE, dan BCEF. Nah, inilah yang dinamakan jaring-jaring prisma segitiga. Nah, di sini ada unsur-unsur prisma. Nah, yang bawah itu dinamakan alas dan yang atas dinamakan tutup. Nah, di sini masih sama, prisma ini mempunyai tinggi. Nah, saat kalian mencari sisi, inilah rumusnya yaitu N ditambah 2. Nah, karena di sini prisma segitiga, jadi N-nya 3, yaitu N ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Saat kalian mencari rusuk, itu rumusnya 3N, yaitu 3N sama dengan N-nya berapa tadi? Yaitu 3. Kenapa 3? Karena prisma yang digunakan di gambar ini yaitu prisma segitiga. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9.
Yang ketiga ini mencari titik sudut. Nah, titik sudut ini yaitu rumusnya 2N. Nah, karena segitiga ini, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Saat kalian mencari sisi tegak, karena di sininya kita menggunakan prisma segitiga, jadi N-nya ada 3. Nah, di sini sisi tegaknya ada 3. Nah, di sini coba kalian tentukan unsur-unsur prisma segi 6 ini. Caranya sama seperti yang tadi. Nah, yang ketiga yaitu luas permukaan dan volume prisma. Luas permukaan prisma. Nah, di sini kita gunakan prisma segitiga. Saat kalian mencari luas permukaan prisma, inilah rumusnya, yaitu luas alas ditambah luas tutup ditambah luas semua sisi tegak. Nah, jadi di sini luas permukaan prismanya yaitu 2 dikali LA ditambah KA dikali T. Nah, di sini ada keterangannya ya. Kalau LA itu luas alas, KA itu keliling alas, dan T-nya yaitu tinggi prisma. Nah, sebelahnya ada rumus yaitu volume prisma. Volume prisma ini yaitu luas alas kali tinggi. Jadi, F sama dengan LA dikali T. Contoh soal pertama. Tentukan luas permukaan prisma segitiga siku-siku berikut ini. Sebelum menentukan luas permukaan prisma, biasanya Bu Yuli langsung cari dulu luas alasnya, keliling alasnya, dan tinggi prismanya. Kita lihat di soal ini, tinggi prismanya sudah ada yaitu 8. Sekarang kita cari luas alasnya. Alasnya kan segitiga siku-siku. Bu Yuli zoom alasnya ya. Nah, di sini alasnya yaitu BC 3 cm, AC 4 cm. Alasnya kan alas kali tinggi bagi 2, berarti 3 kali 4 dibagi 2, hasilnya 6. Jadi LA yaitu 6. Selanjutnya kita mencari keliling alasnya. Ini kan segitiga siku-siku. Berarti menentukan panjang yang ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga sisi AB kita dapat hasilnya yaitu 5. Kalau panjang AB 5, berarti keliling prisma ini yaitu 4 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 12. Jadi KA sama dengan 12. Selanjutnya, kita masukkan informasi ini ke dalam rumus luas permukaan prisma. Luas itu rumusnya 2 dikali LA ditambah KA dikali T. Nah, di sini luas sama dengan 2 dikali 6 ditambah 12 kali 8. Kita sederhanakan, 2 kali 6 yaitu 12, ditambah 12 dikali 8 yaitu 96. Kita jumlahkan, luas permukaan prisma yaitu 108 cm persegi. Contoh soal kedua. Di sini ada prisma trapesium sama kaki, yang ditanya adalah luas permukaannya. Sebelum menentukan luas permukaannya, kita catat dulu informasinya. Nah, di sini alas trapesiumnya Bu Yuli zoom ya. AB itu yaitu 6. BC sama dengan AD sama dengan 5. CD-nya yaitu 14. AE yaitu 15. AE ini berarti tinggi prismanya. Kita catat dulu, T sama dengan 15 ya. Sekarang kita cari luas alasnya. Alasnya kan trapesium, kita harus cari dulu tinggi trapesium ini. Panjang AB kan 6, sehingga D ke C ini yaitu 4, 6, 4. Sehingga kalau ditotalkan yaitu 14.
Saat kalian mencari tingginya, itu kalian menggunakan triple Pythagoras, yaitu 3. Nah, di sini kalian udah tahu tingginya. Tingginya kan yaitu 3. Nah, jadi kita bisa menentukan luas trapesiumnya atau disebut dengan LA. Rumusnya apa? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2. Sama dengan jumlah sisi sejajar tadi kan udah ya, yaitu 6 ditambah 14. Dikali tingginya. Tingginya kan kita udah dapat menggunakan triple Pythagoras, yaitu 3. Dibagi 2 sama dengan 30. Nah, tinggi prismanya kan sudah diketahui, yaitu AE. Jadi T-nya 15. Nah, kita akan mencari KA-nya, kelilingnya, yaitu 14 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 5. Hasilnya 30. Saat kalian udah dapat informasi ini, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya apa? L sama dengan 2 dikali LA ditambah KA dikali T. L sama dengan 2 dikali LA. LA-nya kan udah dapat ya, yaitu 30. Ditambah KA-nya berapa? 30 dikali dengan tinggi. Tingginya yaitu 15. Kita sederhanakan, 2 dikali 30 yaitu 60. Ditambah 30 dikali 15 yaitu 450, sehingga 60 ditambah 450 yaitu 510 cm persegi. Nah, luas permukaan prisma ini yaitu 510 cm. Contoh soal ketiga ini ada prisma belah ketupat. Yang ditanya adalah tinggi prismanya. Sebelum menentukan tinggi prisma, kita catat dulu informasi pentingnya. Ini alas belah ketupatnya Bu Yuli Jom. Luas permukaannya yaitu 672 cm persegi, berarti L-nya yaitu 672. Nah, di sini diagonal pertamanya kan 16, diagonal keduanya 12. Ingat ya, luas belah ketupat kan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti setengah dikali 16 dikali 12. Hasilnya 96. Jadi LA-nya ini yaitu 96. Selanjutnya, kita mencari keliling alasnya. Kalau panjangnya tadi 16, diagonal 1, setengahnya jadi 8. Kalau diagonalnya yang diagonal 12, jadi setengahnya yaitu 6. Nah, sisi yang diketahui seperti biasa kita menggunakan triple Pythagoras. Jadi hasilnya yaitu 10. Nah, karena sisinya sama yaitu 10 semua, jadi keliling alasnya yaitu 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10, jadi 40. Nah, kita masukkan informasinya ke rumusnya. Rumusnya yaitu L sama dengan 2 dikali LA ditambah KA dikali T. Nah, L-nya kan tadi udah diketahui ya, yaitu 672. Sama dengan 2 dikali LA-nya itu 96. Ditambah KA-nya yaitu 40 dikali T, karena T ini kita cari. Sehingga 672 sama dengan 192 ditambah 40 T. Nah, kita pindah ruaskan. Jadi 40 T sama dengan 672 dikurang 192. Yaitu 40 T sama dengan 480. Karena kita mencari T, 40-nya kita pindah ruaskan. Jadi T sama dengan 480 dibagi 40. Jadi tingginya yaitu 12 cm. Contoh soal keempat. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 16 cm
dan 20 cm. Jika tinggi prisma 24 cm, maka volume prismanya berapa? Nah, di sini ada gambarnya ya, itu gambar prisma belah ketupat. Nah, pertama kita mencari dulu luas alasnya. Luas alas kita masih ingat yang barusan, yaitu setengah dikali diagonal pertama dikali diagonal kedua. Nah, diagonal pertama tadi udah tahu ya, ada di soalnya yaitu 16. Diagonal kedua yaitu 20. Kita sederhanakan, jadi setengah dikali 16 dikali 20. Hasilnya 160, sehingga LA ini yaitu 160. Di sini T-nya sudah diketahui yaitu 24 cm. Nah, kita masukkan ke rumusnya. Volume prisma yaitu LA dikali tinggi. Jadi F sama dengan LA-nya yaitu 160 dikali tinggi. Tingginya 24. Kita sederhanakan. Volume prisma yaitu 3.840 cm3. Jadi, volume prisma yang di soal ini hasilnya 3.840 cm3. Contoh soal kelima. Sebuah tenda pramuka berbentuk prisma tegak segitiga. Panjang tenda 4 meter, sedangkan lebarnya 2,5 meter. Jika volume tenda 10 meter kubik, maka tentukan tinggi tenda tersebut. Nah, di sini udah ada gambarnya ya tendanya. Kita langsung masukkan yang informasi yang di soal ini, yang diketahuinya yaitu T-nya 4, volumenya 10. Nah, di sini kita akan mencari LA-nya. LA di sini yaitu alas dikali tinggi tenda dibagi 2. Alasnya kita udah tahu ya yang ada di gambar, yaitu 2,5 dikali tinggi tenda dibagi 2. Nah, kita masukkan ke rumusnya. F sama dengan LA dikali T. F-nya sudah tahu yaitu 10 sama dengan LA-nya yaitu yang tadi, yaitu 2,5 dikali tinggi tenda dibagi 2 dikali 4. Nah, kita sederhanakan jadi 10 sama dengan 5 dikali tinggi tenda, karena yang kita cari yaitu tinggi tendanya. Nah, kita pindah ruaskan, tinggi tenda sama dengan 10 dibagi 5 yaitu 2 cm. Sehingga tinggi tenda yaitu 2 cm. Di sini ada latihan. Silakan kalian coba soal berikut. Nanti kalau sudah ketemu jawabannya, silakan dikirimkan ke Hybrid. Oke, itulah video pembahasan tentang prisma. Untuk video selanjutnya akan membahas bagian keempat yaitu tentang limas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.